Melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa mesranya kamu dengan istri kamu. Itulah soalnya. Padahal itu hanya karangan seseorang yang ingin membunuhku. Semuanya fitnah. Itu pun kalau kau mau percaya. Terserah. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap tidak bisa melupakanmu, Anjarwati. Kau adalah kekasihku yang awal dan terakhir. Terlalu hanyut, terbawa cinta. Anjarwati, aku mohon belas kasihmu agar kau memberikan kitab Somala padaku. Apa? Kitab Somala? Iya, kitab Somala ciptaan guruku sendiri, Ki Ganjar Somala. Diambil oleh Pangeran Purbaya, tapi hilang. Jatuh dari kuda. Kemudian, kamu menemukannya. Jadi kamu datang menemuiku, merayuku dan memelukku hanya untuk sebuah kitab? Tidak juga. Sebenarnya, aku sangat merindukanmu. Sekaligus, kalau bisa dan kalau kau tidak keberatan, aku ingin membicarakan tentang kitab Somala. Tidak. Aku tidak menemukan kitab Somala. Memang aku yang menemukan kuda milik Pangeran Purbaya. Tapi kitab Somala sudah tidak ada di kuda itu. Kau berkata yang sebenarnya? Kau mencintaiku, tapi kau tidak pernah mempercayaiku. Iya, aku percaya. Aku percaya. Aku tetap mencintaimu. Kaulah cinta pertamaku dan cintaku yang terakhir. Selamat tinggal, Anjarwati. Selamat tinggal. Mayuseta! Mayuseta! Saya tadi mendengar guru memanggil seseorang. Memanggil siapa, guru? Tidak memanggil siapa-siapa. Nyai. Kalau mau bicara, bicaralah. Maisa. Boleh aku bicara empat mata dengan gurumu itu? Kenapa tidak? Awas, jangan merayu dia. Dia benci laki-laki. Oh. Maaf, mungkin karena umurku bertambah tua. Cepat katakan. Andika mau bicara apa? Kalau tidak salah, kamu
Anjarawati kan? Apakah kamu... Aku Jatmiko. Aku Jatmiko. Jatmiko? Iya. Kalau begitu benar dugaanku. Kamu perusuh, pengacau. Kamu harus ditangkap dan dihukum dengan berat. Iya. Anjarawati. Iya. 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 Anjarawati, aku ini bukan musuhmu. Apa kau ingin membunuhku? Iya, aku atau kau yang mati. Iya. 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 Seperti suara orang berkelahi. Jangan-jangan. Paman, apa yang terjadi, Paman? Paman mau merayu dan mencium guru saya ya? Tidak, Mahesa. Ngaco kamu. Jelek-jelek begini, aku juga tahu tata krama. Paman. Ada apa, Mahesa? Guru saya sudah lama jadi janda, Paman. Kalau Paman naksir, saya dukung. Hush, kamu. Ngomong yang lain saja. Saya serius, Paman. Saya sungguh-sungguh. Daripada dengan orang lain, mendingan sama Paman. Apa ada orang lain yang mencintainya? Ada, Paman. Orang hebat lagi. Siapa? Aji Basa Pamungkas. Siapa? Aji Basa Pamungkas. Saking cintanya, guru saya diberi gelang perak. Gelang perak? Iya. Apakah gurumu memakainya? Oh, tidak. Mau. Tapi waktu dia mau memasukkan ke kakinya, saya rebut dan saya bawa kabur, Paman. Jadi gelang perak itu ada padamu? Tidak. Sudah saya berikan kepada Pangeran Purbaya. Yang hilang bersama dengan kitab Somala? Ya, yang sedang kita cari sekarang ini, Paman. Syukurlah kalau begitu. Mahesa, kamu sudah berjasa pada gurumu. Sudah aku bilang, bukan kantong beginian. Beludru berwarna ungu. Kantong begini paling-paling juga bekas tempat makan pencari kayu atau pemburu. Tahu? Sekarang juga kalian pergi ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, ke desa-desa. Kalau ada yang menyimpan kantong kain beludru ungu, segera ambil dan serahkan padaku. Cepat! Dewi Racun berkelahi dengan Jatmiko, Nek. Bagus. Syukur sekali kalau dua-duanya mati. Tidak, sebab dipisahkan oleh Mahesa. Kenapa mereka berkelahi? Peristiwa masa lalu. Sepertinya pernah ada cinta segitiga antara Dewi Racun dengan Jatmiko dan Aji Basa Pamungkas. Sekarang aku punya jalan untuk menghancurkan Aji Basa Pamungkas, Dewi Racun, dan Jatmiko. Ada apa, Raden? Hatiku was-was. Kenapa? Kalau ada orang yang melihatku. Kan ada aku. Kita mau kemana, Nyai? Mencari tempat yang aman untuk mengobati Raden. Tempat yang harus memenuhi syarat untuk kita berdua. Supaya bisa mesra. Ini mau mengobati atau... Sudah aku katakan. Syarat untuk mengobati Raden harus disertai kasih sayang dan saling cinta mencintai. Kalau tidak, mana bisa manjur. Tempat apa yang mau kau cari? Goa. Goa?
Ada apa, Pangeran? Tunggu, tunggu. Di mana perempuan dan pemuda yang ada di sini tadi? Tidak tahu, Gusti. Mencari siapa Ananda Pangeran? Seorang perempuan, seperti istri sahabat saya waktu berguru di Padepokan Cukuman. Tadi di sini, tapi sekarang entah kemana. Mari, Kiai, mari. Ibu, tunggu Ibu. Ibu, ada apa sebenarnya Ibu? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tapi Ibu seperti ketakutan menghadapi orang-orang tadi. Siapa penunggang kuda itu, Ibu? Bangsawan Mataram. Saya tahu dia bangsawan. Dari pakaiannya yang mahal dan penampilannya yang agung, dan semua rakyat menyembahnya. Tapi maksud saya, siapa namanya? Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya, teman ayah yang sering ayah ceritakan itu. Iya. Tapi kenapa ibu menghindar? Mungkin dia balik lagi mencari ibu? Ibu, tunggu ibu. Mata ibu menunjukkan bahwa ibu menyembunyikan sesuatu. Kalau itu rahasia, Soma tidak akan memaksa. Lupakan saja pertanyaan Soma. Maafkan ibu, anakku. Maafkan juga Soma, ibu. Kamu tidak bersalah, anakku. Ibu hanya malu untuk berterus terang padamu. Malu padamu, anakku. Kenapa harus malu, ibu? Ibu, ayahmu, dan Pangeran Purbaya dulu satu perguruan. Jadi, ibu dengan Pangeran Purbaya adalah saudara seperguruan? Iya. Dan antara ibu dengan Pangeran Purbaya ada hubungan batin yang khusus. Ibu dengan Pangeran Purbaya pernah saling jatuh cinta? Iya. Lalu ayah bagaimana? Waktu itu, ayahmu belum menaruh perhatian kepada ibu. Atau mungkin juga sudah ada benih cinta, tapi tidak berani mengemukakannya kepada ibu. Karena waktu itu, Pangeran Purbaya yang selalu bersama ibu. Ayahmu dan Pangeran Purbaya adalah sahabat karib yang sangat akrab. Nanti akan ibu ceritakan lebih jelas. Sekarang belum waktunya. Lebih baik pusatkan perhatianmu pada kitab Somala. Ayo, kita harus sampai di Gua Lanang secepatnya.
cuma sepotong kaki. Kalau dari baunya, bukan kaki setan, tapi kaki jin. Benar, tapi jin apa bentuknya cuma sepotong kaki? Jin kaki. Baru tahu aku kalau ada jin namanya jin kaki. Habis yang nongol cuma kakinya, cuma sepotong lagi. Oh, mungkin tadinya utuh. Badannya semua lengkap, dari kaki sampai kepala. Tapi karena berkelahi dengan jin lain, kakinya dipotong. Sepotongnya gentayangan, jadinya begitu. Si Truna dan si Wulu pasti sedang mencari bagian tubuh lainnya. Cari yuk. Cari apa? Cari badannya yang utuh. Untuk apa? Untuk dipisahkan terus, supaya kaki dan badannya biar terus terpisah. Dan tidak bisa kembali seperti semula. Supaya si Truna dan si Wulu mencarinya sampai mau. Pur, ayo kita cari. Makanya, kamu jangan keliuran kemana-mana. Jadinya ketemu tuyul-tuyul yang jahat dan jelek kan? Ya, untuk kamu tidak ketemu dengan mak lampir. Kalau ketemu, habis kamu dilumat oleh nenek jahat itu. Mulai sekarang, kamu jangan jauh-jauh dari kami. Kita semua harus bersama-sama, supaya gampang saling bantu kalau ada bahaya. Kita harus cepat cari Bargo, supaya dia bisa cepat kembali menyatu dengan Bargo. Kira-kira sekarang Bargo ada di mana ya? Mana aku tahu. Pokoknya cari terus, lama-lama pasti ketemu. Ada apa, Raden? Ular! Sama teman saja takut. Iya. Ya ampun, jauh-jauh hanya mencari tempat yang begini. Di gua ini penyakit Raden bisa sembuh.
Indah? Tempat lembab dan kumuh seperti ini kok dibilang indah? Kenapa kita tidak mencari tempat yang lebih baik dan bersih saja, Nyai? Tidak akan sembuh. Raden mau sembuh atau tidak? Aku ingin sembuh, Nyai. Aku ingin kembali menjadi manusia normal. Ya sudah, enak tidak enak di sini saja. Istana sedang latihan sama Yaspi dan Sintra. Ada apa mencari Rindi Antika? Dipanggil Datuk Larang Tapa. Beliau sudah sembuh. Sembuh, tidak sakit kok. Sudah 2 hari beliau tidak keluar. Bukan sakit, tapi ada masalah. Dan bukan masalah di sini, tapi di bumi. Teman-temannya bangsa manusia. Oh. Kakek memanggil Rindi? Iya, duduklah. Ada apa, Kek? Sepertinya kakek harus turun ke bumi. Ada masalah? Tidak ada, atau belum ada. Yang pasti selama 2 hari ini, perasaan kakek tidak enak. Seperti ada yang menyuruh turun ke bumi. Biasanya ada yang tidak beres, yang harus kakek atasi. Saya ikut. Tidak usah. Di sini tidak ada siapa-siapa. Yamina yang biasa mewakili kita memimpin negeri atas angin ini. Kalau kita sedang tidak ada, sekarang sedang sakit. Jadi hanya kamu yang bisa memimpin di sini. Kek, nanti kalau kakek ketemu dengan Sembara, sampaikan salam saya ya, Kek. Ternyata kamu belum bisa menghilangkan Sembara dari hatimu. Sulit, Kek. Meskipun sekarang Sembara sudah punya istri, bahkan sudah punya anak, 2 orang, dan sudah besar-besar, tapi cinta saya pada Sembara tidak akan terkikis sepanjang masa. Biarlah, akan saya simpan saja dalam hati, dan akan saya bawa sampai mati. Jangan berkata begitu.
kamu itu cantik. Kakek sudah menerima banyak sekali lamaran dari berbagai negeri peri. Dari para bangsawan putra raja yang satu bangsa dengan kita. Cobalah belajar mencintai salah seorang dari mereka. Ya? Akan saya coba. Nah, kalau begitu, kakek mau berangkat dulu. Selamat jalan, Kek. Iya. Hati-hati. Ayo. Wah, ular, Bu. Di sini banyak ular, Bu. Ibu tahu, tempat ini sengaja Ibu pilih karena tidak ada orang yang datang ke sini. Tempat ini angker. Aduh, Ibu. Seperti tidak ada tempat lain saja. Di Gua Lanang itu tempat yang paling baik untuk mempelajari kitab Somala. Percayalah pada Ibu. Ada apa, Ibu? Di dalam ada orang. Ih, tempat begini ada juga orang yang datang. Mungkin punya tujuan khusus seperti kita. Ayo kita lihat. Apa tidak berbahaya, Bu? Makanya jangan ribut. Apa yang kau lihat, kau harus diam saja, ya? Iya, Bu. Ada apa, Nyai? Raden tidak dengar. Tidak, dengar apa? Seperti ada suara orang. Ah, mungkin suara batu terjatuh. Oh ya? Sudah Ibu suruh jangan kemana-mana, kok malah bandel. Maafkan Soma, Ibu. Soma salah. Siapa yang di dalam gua tadi, Bu? Ibu tidak tahu. Barangkali Ibu bisa mengira-ngira mereka manusia atau bangsa siluman, Bu. Mungkin. Dan orang yang menganut ilmu hitam atau orang yang memuja setan, Bu. Mungkin. Aduh, Ibu. Dari tadi mungkin terus. Habis, Ibu sendiri juga tidak tahu. Disuruh mengarang, biar dianggap tahu. Bagus, Mahesa. Tapi kamu harus meningkatkan pertahanan diri supaya kamu tidak gelagapan dan kewalahan. Ya, bendanya tidak sulit menghancurkannya, Guru. Tapi asapnya sulit sekali. Tapi kalau yang menyerang kamu lebih dari satu orang dan semuanya memiliki tingkat kepandaian yang sama, kamu bisa celaka. Ya, rasanya berat sekali, Guru. Kalau sampai hal itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Melarikan diri? Jalan satu-satunya saya harus melompat jauh-jauh, menjauhi lawan. Lalu menggunakan tangan kiri saya mengerahkan ajian kedor geni untuk mendukung tangan kanan saya memegang semeti Amarasuli, Guru. Bagus, taktikmu tepat. Kak Mahesa,
kabar, Saung? Baik-baik saja, Guru. Disuruh ayahmu ke sini? Betul. Ada amanat untuk Kaisa dari Ayahanda Sembara. Kalau begitu, mari kita bicara di dalam. Saya disuruh menggantikan Kak Mahesa untuk mengawal Guru. Bagaimana amanat Ayahanda Sembara? Ayahanda Sembara hanya berpesan, Kaisa secepatnya pulang, sebab ada tugas penting yang harus ditangani. Guru, terpaksa kita harus berpisah. Karena saya harus memenuhi panggilan Ayahanda Sembara. Berangkatlah, Mahesa. Amanat ayahmu adalah amanat yang harus dijunjung tinggi oleh setiap satria sejati. Guru tidak keberatan kalau Guru ditemani adik saya, Sawung Dahana? Kamu dan adikmu, semuanya sama. Semua aku anggap muridku. Kuserahkan Cemeti Amarasuli kepadamu. Kamu siap? Luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang bisa memegang cemeti Amarasuli. Tapi kamu tidak apa-apa. Itu artinya kamu dan kakakmu sama. Sama-sama berhak untuk memegang dan memiliki cemeti Amarasuli. Semua keturunan Kiai Ageng Prayogo, saya, adik saya, ayah saya, dan ibu saya bisa memegang cemeti Amarasuli. Karena cemeti Amarasuli warisan turun-temurun dari Kiai Ageng Prayogo. Syukurlah, aku senang. Ada apa, Nyai? Sepertinya Nyai tidak ada tenangnya. Penasaran? Aku benar-benar yakin tadi mendengar suara orang. Ah, itu kan hanya perasaan Nyai saja. Karena Nyai takut ketahuan orang. Jadi suara batu jatuh, Nyai dengar seperti suara orang. Tidak, aku bisa membedakan suara orang atau bukan. Raden tinggal di sini. Saya mau keluar sebentar, memeriksa keadaan. Tidak, Nyai. Kalau Nyai keluar, saya harus ikut. Baik, ayo. Ada apa? Betul kan kata saya? Ada orang yang masuk ke sini. Kapan? Baru saja. Ayo cepat kita kejar. Pasti belum jauh. Betul, Nyai. Ada yang masuk dalam gua. Ini gelang Aji Basa Pamungkas. Ada Aji Basa Pamungkas? Berarti ada Mak Lampir. Hah, celaka. Tenang. Aku tidak mau tertangkap lagi oleh Mak Lampir. Bukan Mak Lampir dan juga bukan Aji Basa Pamungkas. Bukan. Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas bukan orang-orang yang penakut. Mereka adalah orang-orang yang gila dan nekat. Jadi kalau benar mereka yang datang ke sini, lalu masuk ke dalam gua, mereka tidak mungkin lari. Bahkan malah sebaliknya, langsung menemui kita. Benar ya? Perempuan setan seperti Mak Lampir tidak akan takut dengan tempat seperti ini. Malahan dia menyukainya. Apalagi kalau dia bermaksud menangkap Raden. Dia pasti langsung menyerang Raden. Tapi kalau orang lain, mau apa mereka ke sini? Itu yang jadi pertanyaan. Pokoknya, siapapun mereka, aku tidak mau bertemu. Ayo, cepat tinggalkan tempat ini.
Berarti yang datang ke sini adalah perempuan. Memang, tapi bisa saja dia tidak sendirian. Bisa saja bersama orang lain. Lalu mereka menyebarkan penemuannya kepada orang-orang. Bahwa di dalam gua ada manusia ular. Cepat, sebelum orang-orang kampung datang ke sini. Ada lagi? Kenapa bisa tercecer begini? Ya, karena takut melihat aku berbentuk separuh ular. Lalu karena takut dikejar, mereka pergi dengan terburu-buru karena panik. Sehingga mereka tidak menyadari kalau barang-barangnya berjatuhan di sepanjang jalan ini. Mereka tidak akan kembali ke sini. Dan juga orang-orang kampung yang mereka beritahu tidak mungkin kembali ke sini. Semuanya pasti takut. Aku pernah mengalami peristiwa yang sangat pahit di desa Karangcelak. Pertama yang melihat aku hanya 3 orang. Lalu 3 orang itu memberitahu orang-orang kampung. Kemudian orang sekampung mengepung gua tempat aku bersembunyi. Aku terpaksa keluar dan melarikan diri. Aku tidak mau kejadian itu terulang lagi pada diriku, Nyai. Lalu kita mau kemana? Kita harus mencari tempat lain yang betul-betul aman. Tidak bisa, Raden. Hanya di Gua Lanang itulah Raden bisa diobati sampai sembuh. Di tempat lain tidak bisa. Tapi kalau orang-orang kampung pada datang ke sini, bagaimana? Bisa berbahaya buat saya, Nyai. Raden tunggu di sini ya. Mau kemana, Nyai? Nyai? Aku mau mengejar orang itu. Aku yakin mereka belum jauh. Belum sampai di kampung. Kampung yang terdekat dari sini jauh sekali. Di bawah kaki bukit, ya. Endang Cemiri! Raden tunggu di sini. Tunggu sampai aku datang. Semuanya hilang. Ya, celaka. Pasti jatuh di jalan. Ayo kita balik lagi. Untung kita temukan lagi. Aduh, tinggal cundrik pusaka dan kantong ungu, Bu. Ini sudah cukup. Kalau kita balik lagi ke Gua Lanang, itu sangat berbahaya. Ayo. Celana laki-laki. Berarti yang datang sepasang pendekar suami istri. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Hei, tunggu! Barang-barang ini kepunyaan kalian? Jangan bohong. Betul, Nyai. Kami tidak mempunyai barang seperti itu. Aku akan memberikannya kepada kalian kalau barang-barang ini milik kalian. Kalau mau diberikan, boleh juga. Betul ini milik kalian? Iya, Nyi.
Kalau tidak salah, kamu ini Endang Cuiri. Iya, temannya Mak Lampir. Iya, tidak salah. Kalian mau apa? Mau minta kantong yang kau pegang itu. Kantong ini milik kalian? Iya. Kalau milik kalian, coba sebutkan isinya. Isinya adalah 2 buah gelang perak dan sebuah kitab somala. Kitab somala? Iya. Kalian bohong. Berarti ini bukan milik kalian. Saya tidak mau ribut-ribut. Kamu harus menyerahkan kantong itu. Kurang ajar, enak saja memaksa. Tadi kesini larinya, Paman. Tapi kau tidak ada. Ayo, sebaiknya kita cepat kembali. Kita harus lapor pada Pangeran Purbaya. Ayo. Bagaimana? Dapat? Tidak, malah ketemu yang lain. Yang lain? Maksudmu? Jatmiko dan anaknya Sembara. Aku tidak kenal dengan orang-orang yang kau sebutkan itu, Nyai. Mereka mengaku-ngaku kalau kantong ini milik mereka. Isinya gelang perak dan kitab somala. Kitab somala? Kitab apa itu? Aku juga tidak tahu. Yang pasti kitab itu bukan kitab murahan. Sebab seorang pendekar hebat semacam Jatmiko sampai begitu ngotot memaksaku. Lalu kitabnya mana? Tidak ada. Loh, kok tidak ada? Kantong itu isinya hanya gelang perak. Kenapa kamu tidak terus terang saja? Seharusnya kan kamu bilang kepada Jatmiko kalau di dalam kantong itu tidak ada kitab somala. Jadi tidak perlu sampai bentrok. Tadi maunya juga begitu. Tapi kan aku harus mengetes dulu apakah benar kantong ini milik dia. Tapi setelah dia bilang kantong itu isinya kitab somala dan gelang perak, berarti dia bohong kan? Karena di dalam kantong itu hanya ada gelang perak. Kalau Jatmiko sampai bohong, lalu siapa pemiliknya? Orang yang punya cunrik dan selendang ini. Berarti seorang perempuan? Iya. Aku harus memancing perempuan itu datang padaku untuk mengambil barang-barang miliknya. Dengan begitu, aku bisa mengetahui siapa yang menyimpan kitab somala. Endang Cuiri? Benar. Saya dan Mahesa bentrok dengan dia. Kami berusaha merebut kantong beludur itu. Tapi tidak berhasil. Dia bisa menghilang karena dia bukan manusia, tapi siluman. Siluman? Iya. Kata ayah saya, Endang Cuiri itu adalah seorang ratu. Ratu penguasa Gunung Merapi. Kenapa kantong itu bisa berada di tangan dia? Itu yang saya tidak mengerti. Saya juga yang salah. Kenapa saya tidak tanya pada dia? Dari mana dapat kantong itu atau dari siapa? Sudahlah. Hal itu tidak perlu dipermasalahkan. Sekarang yang jelas, kantong itu ada di tangan Endang Cuiri. Jadi permasalahannya sekarang, bagaimana caranya merebut kantong itu dari tangannya? Kalau perlu pakai kekerasan, tapi secara baik-baik. Ya, Endang Cuiri adalah siluman yang baik. Tidak sejahat Mak Lampir. Kalau kita bisa
melakukan pendekatan yang baik, saya yakin dia pun bisa menerima kita dengan baik. Saya mau melakukan pendekatan dengan dia. Kalau perlu menjalin persahabatan. Tapi, di mana rumahnya? Di puncak gunung berapi. Wah, luar biasa. Maaf, Pangeran. Pangeran bisa minta bantuan pada Kalagondang. Iya, betul. Kalagondang bisa terbang. Iya. Siapa di antara kita yang menang, itulah yang berhak mendapatkan kantong uang. Bagaimana? Boleh. Boleh. Siap kalian.
Wah, indah sekali tempat ini, Bu. Masa iya tidak ada orang yang datang ke sini? Di sini memang indah. Tapi untuk sampai di sini, jangan main-main. Tadi kamu lihat sendiri kan, berapa jurang dalam yang harus kamu lewati. Iya, perjalanan menuju ke sini membutuhkan keberanian yang lebih, Bu. Orang yang tidak dibekali dengan ilmu kesaktian dan ilmu silat, wah, bisa mati di tengah jalan sebelum sampai di sini, Bu. Maka itu, tempat seperti inilah yang kita butuhkan untuk mengembleng diri, menimba ilmu baru dari isi kitab Somala. Ayo. Tidak kurang 1 sen pun. Utuh. Aneh. Tadi siang kita mencari uang kita yang hilang entah kemana. Tapi sekarang uang itu kembali seperti semula. Sudah, jangan ribut. Pokoknya uang kita sudah kembali. Kita tidak perlu tahu siapa yang mencuri dan siapapun yang mengembalikan uang kita. Bersyukurlah pada Tuhan. Katiwasan, Guru. Ada apa? Apa Endang Cuwiri sudah lapor pada Guru? Hah? Endang Cuwiri? Lapor? Apa maksudmu? Justru aku yang sedang mencari Endang Cuwiri karena dia membawa kabur Raden Samba. Endang Cuwiri berkelahi dengan Jatmiko karena Jatmiko mau merampas kantong yang berisi kitab Somala. Apa? Kitab Somala? Betul, Guru. Endang Cuwiri membawa kitab Somala. Mana mungkin? Dari mana dia dapatkan kitab Somala? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Guru. Di mana dia sekarang? Di sini tempatnya. Berarti Endang Cuwiri ada di wilayah ini. Lihat di Pasu Benggala Nenek. Percuma. Dia pasti sudah menutup diri dengan ajian benteng Kala Abang yang dia miliki. Berarti kita harus menjelajahi wilayah ini. Percuma, hanya buang-buang waktu dan tenaga saja. Lalu? Pasar. Pasar? Kok jadi nyelonong ke pasar? Raden Samba manusia biasa. Dia pasti perlu makan dan minuman. Untuk itu pasti Endang Cuwiri yang akan pergi ke pasar untuk membeli semua keperluan Raden Samba. Raden Samba bisa pergi sendiri ke pasar, Nek. Dia bisa belanja sendiri ke pasar. Tidak mungkin. Raden Samba tidak akan berani menampakkan diri di tempat keramaian. Karena dia adalah manusia ular. Jadi sudah pasti Endang Cuwiri yang disuruhnya. Iya, Nenek betul. Mari kita cari pasar yang terdekat. Semua pasar di sini jauh, Guru. Walaupun jauh pasti ada yang terdekat dari sini. Ya, ada. Pasar Margasari.
Ibu. Jangan cepat puas dan jangan bangga dulu. Bahkan sebaliknya, kamu harus terus-menerus belajar sehingga kamu menjadi seorang pendekar. Baik, Ibu. Dengarkan! Punya siapa ini? Ini punya siapa? Punya siapa ini? Bagi yang merasa kehilangan, silahkan ambil. Punya kamu. Punya siapa ini? Bu, perempuan itu, Bu. Ada yang merasa kehilangan? Iya, dia sedang memancing kita. Memancing? Memancing bagaimana? Dia mengharap kita keluar Ini punya ibu. sebagai pemilik dari kantong ungu itu. Untuk apa? Untuk merebut kitab semala yang ada pada kita. Punya kantong ini. Wah, kalau begitu kita pulang saja, Bu. Iya, dan ingat, apapun yang terjadi, kita tidak boleh ikut campur. Ya? Iya, Bu. Ini punya siapa? Bagi yang merasa kehilangan kantong ini, silahkan ambil.